Saya merasa sangat terhormat mendapat kesempatan untuk berbicara dalam acara ini. Saya akan berbicara tentang eksistensi negara. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa kehadiran negara menurut Islam adalah sesuatu yang niscaya. Bahwa kehadiran negara itu adalah niscaya, memang tidak ditemukan ibarat sharihah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ungkapan yang eksplisit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah memang tidak ditemukan. Yang banyak kita temukan adalah isyarat sharihah. Betapa banyak isyarat-isyarat yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang keharusan mendirikan negara bagi kaum muslimin dan umat Islam. Kewajiban untuk taat kepada ulil amri yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulil amri minkum, merupakan isyarat bahwa di sebuah komunitas haruslah hadir seorang pemimpin. Pemimpin merupakan komponen paling penting dari sebuah negara. Di dalam hadis dikatakan bahwa setiap orang yang punya wali, sementara mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mandi, demikian pula perempuan yang ingin kawin wali, maka yang menjadi wali mereka tak lain adalah sultan. Pemimpin sultan merupakan komponen paling penting dari sebuah negara. Baik dan tidak baik sebuah negara banyak tergantung kepada kualitas daripada pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran negara menjadi sesuatu yang niscaya karena kehadiran negara menjadi instrumen bagi terwujudnya tujuan-tujuan syariat atau yang disebut dengan maqasid syariat. Dalam arti tanpa kehadiran negara, tujuan syariat tidak akan terwujud. Kesejahteraan dan kemakmuran manusia serta keadilan tidak akan terwujud tanpa negara. Dia di dalam hidup di dunia ini harus memiliki tempat yang aman, nyaman, dan kondusif bagi bahan bekal untuk hidup di akhirat. Memang negara ini adalah dunia. Negara adalah duniawi. Akan tetapi berhubung pelaksanaan agama mungkin terwujud tanpa negara yang kondusif, maka sesungguhnya negara yang semula adalah bersifat duniawi, maka kemudian memiliki dimensi yang bersifat agama. Di lain pihak, negara sebagai sesuatu yang duniawi tidak banyak artinya kalau tidak aman, tidak tentram, tidak menjadi tempat yang kondusif bagi penyiapan bekal untuk hidup nanti di akhirat. Maka sesungguhnya negara selain dia duniawi, selain dia dini, juga dia adalah ukhrawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas menyatakan, ya mazra'atul akhirah, bahwa dunia adalah ladang akhirat. Artinya saya setuju dengan pernyataan seseorang bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Kenapa? Sebab segala-galanya karena bahagia tidak bahagianya manusia di akhirat ditentukan di dunia. Kita amal saleh lakukan di dunia. Para bapak sekalian, dengan demikian negara dan agama tidak bisa dipisahkan. Agama memerlukan negara dan negara memerlukan agama.
Kenapa agama memerlukan negara? Adalah karena seperti yang saya sampaikan, tanpa kehadiran negara sulit sekali, bahkan tak mungkin syariat-syariat tertentu bisa terlaksana. Dan makosid syariat tak mungkin terwujud tanpa kehadiran negara. Kemudian kenapa negara memerlukan agama? Karena negara yang tanpa pengawalan agama tidak akan menjadi tempat yang kondusif bagi penyiapan bekal untuk hidup di akhirat. Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya yang sangat populer Al-Ahkamus Sultan yang mengatakan al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasatil dunya fi hirasatil din wa siyasatil dunya. Artinya bahwa sesungguhnya pemimpin dalam pandangan Islam adalah pelanjut tugas kenabian. Sekali lagi, pelanjut tugas kenabian, bukan sebagai nabi dan utusan, karena setelah Nabi Muhammad SAW diyakini tidak akan ada. Jadi pelanjut kenabian hanya dalam dua hal. Yang pertama dalam soal hirasatul menjaga agama. Yang kedua adalah siasat dunia, mengatur dunia. Kalau ada sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang bisa mewujudkan dua hal ini, yang pertama adalah menjaga agama, rakyatnya memiliki kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya, di pihak lain bisa menciptakan kemakmuran, bisa menciptakan kesejahteraan dan keadilan, maka sesungguhnya negara itu sudah berhak untuk disebut negara khilafah. Sudah barang tentu yang dimaksud bukan khilafah versinya HTI, sekurang-kurangnya adalah versinya Al-Mawardi atau versinya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para bapak sekalian, sebagai sebuah institusi yang dari sisi sebagai instrumen, negara sebagai wasilah bukan sebagai, sudah barang tentu tidak memiliki acuan langsung dari nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, tentang bentuk-bentuk sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Memang Al-Quran dan As-Sunnah sangat bijaksana sekali karena tidak mengatur secara rinci tentang hal-hal yang bersifat wasail, tentang hal-hal yang bersifat teknis operasional seperti persoalan negara. Tujuannya adalah agar supaya umat pemimpinnya memiliki kebebasan untuk berpikir tentang bentuk-bentuk negara, tentang sistem-sistem pemerintahan, disesuaikan dengan keperluan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh Islam. Ada tentang bentuk negara, apakah republik atau yang lain. Yang dimiliki oleh Islam adalah hanya prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip itu sangat umum, hanya perlu diperhatikan dalam kehidupan bernegara, akan tetapi penting juga dihadapi dalam berbagai konteks kehidupan di dunia ini. Prinsip-prinsip itu yang pertama adalah al-musawat, kesetaraan antara umat manusia. Yang kedua adalah al-hurriyah, kebebasan. Barangkali memerlukan waktu yang cukup untuk membahas apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kebebasan dalam Islam. Yang ketiga adalah al-adalah, keadilan. Yang keempat adalah ashura, permusyawaratan. Yang kelima adalah raqabatul ummah, yakni kontrol daripada masyarakat. Kontrol masyarakat terhadap negara dan terhadap pemimpin bukan hanya sebagai hak,
akan tetapi juga sebagai kewajiban. Sepanjang sejarah yang kita tahu, sudah lahir beberapa macam sistem pemerintahan, ya. Antara lain adalah sistem teokrasi, sistem monarki, sistem otokrasi, dan sistem demokrasi. Kalau kita mencoba menimbang beberapa macam sistem itu, ditimbang dengan prinsip-prinsip syariat seperti yang saya kemukakan itu, sesuai monarki, tak sesuai otokrasi, yang tidak sesuai. Yang mungkin lebih sesuai dengan Islam adalah demokrasi. Inti demokrasi adalah asyadatu fi yadis sa'bi, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, atau as-sultatu fi yadil ummah, bahwa otoritas di tangan umat. Pernyataan ini yang kadang-kadang disalahpahami orang. Bagaimana dengan hakimiyatullah, otoritas Tuhan? Kalau kemauan rakyat adalah segala-galanya, bagaimana dengan kemahamutlakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perlu dipahami bahwa yang dimaksud demokrasi adalah seperti yang disampaikan tadi, bahwa hitam putihnya sebuah negara adalah tergantung terhadap iradatul ummah, tergantung terhadap kemauan rakyat dan masyarakat. Aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh masyarakat dan dikehendaki oleh rakyat, itulah yang berlaku, dan tidak ada pihak-pihak yang bisa mengganggu. Akan tetapi yang dimaksud sultan, otoritas di sini bukan sultan tasrih, bukan otoritas untuk menyatakan ini halal, ini haram, ini makruh dan sesungguhnya. Akan tetapi menyangkut hal-hal yang duniawi, menyangkut hal-hal yang tidak memiliki acuan nas di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka disitulah domain daripada demokrasi. Demokrasi di Indonesia sudah barang tentu yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila. Tidak sama dengan demokrasi Barat, demokrasi liberal, di mana kemauan rakyat sama sekali mengganggu, tidak bisa diganggu-gugat, meskipun itu bertentangan dengan aturan-aturan Tuhan, meskipun itu tidak sejalan dengan norma akhlak yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Di sini berhubung negara berdasarkan Pancasila, sudah barang tentu yang dimaksud demokrasi adalah demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang tidak bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang tidak bertentangan dengan prinsip al-iman billahil wahidil ahad, ya. Tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila yang lain. Itu yang kita kehendaki. Karena konsekuensi daripada menerima Pancasila sebagai dasar negara, maka semua aturan hukum yang ada di negara ini tidak boleh ada yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Para bapak sekalian, mungkin saya perlu mengemukakan di dalam kesempatan ini hubungan antara negara dan jihad. Yang saya maksud jihad di sini adalah jihad qitali, jihad perang. Para bapak dan hadirin sekalian, betapa penting kehadiran negara ini. Sehingga banyak para ulama mengatakan, berpendapat, salah satunya adalah Syekh Sa'id Ramadan Al-Busti, yang mengatakan bahwa al-jihadu innama syuri'a bid-difa'i 'anil mawjud la di'ijazi ma lam yujad. Bahwa perang dalam hal ini, perang fisik, itu diperkenankan dalam Islam dalam rangka mempertahankan sesuatu yang sudah ada. Dalam rangka mempertahankan sesuatu yang sudah ada,
bukan untuk mewujudkan apa yang belum ada. Yang dimaksud dengan sesuatu yang sudah ada adalah negara. Itu dapat difahami kenapa selama 13 tahun Rasulullah berada di Mekah tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan orang Quraisy melalui perang fisik. Padahal penindasan sudah luar biasa. Yang dinyatakan oleh Al-Quran selalu isbir, sabarlah kamu. Kenapa sebabnya? Ya karena itu memiliki sesuatu yang perlu dipertahankan, yaitu negara. Setelah Rasulullah pindah ke Madinah, barulah berdiri negara. Dan sejak itulah turun ayat pertama tentang perang. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi kaum muslimin untuk berperang lantaran mereka sudah diluati. Sekali lagi bahwa jihad adalah dalam rangka didifa'i 'anil mawjud la li'ijadi malam yujad, untuk mempertahankan sesuatu yang sudah ada, tidak untuk mewujudkan apa yang belum ada. Dan perlu disampaikan juga betapa ajaran Islam itu adalah sangat santun dan tasamuhnya luar biasa. Bahkan dalam konfederasi Islam terhadap musuh-musuhnya tetap dipertahankan. Salah satu contohnya dalam sebuah peperangan, ada salah seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid bertemu dengan musuhnya yang memang sudah dicari. Begitu ketemu langsung dibunuh oleh Usama bin Zaid orang itu, meskipun sudah mengatakan la ilaha illallah. Sepulangnya ke Madinah, apa yang terjadi disampaikan dan dilaporkan oleh Usama bin Zaid kepada Rasulullah. Usama bin Zaid ditegur luar biasa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, aku tahu ba'da angqala la ilaha illallah. Kenapa engkau bunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Usama bin Zaid menjawab, karena muta'awidan, dia itu kan hanya cari selamat. Nabi bersabda, ala taqta ala qalbihi fa ta'lamu annahu sadiqun aw kadhibun. Kenapa engkau tidak membelah dadanya dia agar kamu tahu bahwa dia itu jujur apa tidak? Ini merupakan toleransi Islam luar biasa, sampai-sampai dalam kondisi perang toleransi harus tegap betul. Tetap para sekalian, harus dibedakan antara qital dan qatlu. Qital itu berperang, qatlu itu adalah membunuh. Berperang itu tidak identik dengan membunuh. Imam Syafi'i mengatakan qad yubahul qitalu wa lam yubah al-qatlu. Kadang-kadang berperang itu dibolehkan, tapi membunuhnya tidak dibolehkan. Meskipun seringkali qital atau yang namanya perang itu berujung pada pembunuhan. Kita tahu bahwa ini adalah masdar dari qatala yuqatilu muqatalatan yang menunjukkan musyarakah, aktivitas yang lahir dari dua belah pihak. Kalau melihat ayat-ayat tentang perang, kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya perang yang dilaksanakan umat Islam posisinya adalah difa'i, defensif, bukan hujumi, bukan ofensif. Ayat Al-Quran mengatakan waqatilunakum, perangilah dalam rangka menegakkan agama Allah kepada orang-orang yang telah memerangi kamu. Karena kamu diperangi, maka boleh kamu memerangi mereka. Ini adalah salah satu yang bisa saya sampaikan, salah satu isi dari buku saya yang berjudul Fikih Tata Negara. Banyak hal yang perlu disampaikan, tapi berhubung banyak narasumber yang lain, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.